Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris dari Universitas Mancasakti Bekasi semester 1. Di sini saya akan membahas tentang materi ilmu pendidikan Islam dengan tema mengembangkan pendidikan integratif di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Yang pertama ada membaca dan menulis sebagai pintu pendidikan Islam lewat membaca atau iqra dan pena atau kalam. Bacalah atau iqra dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Demikian terjemahan ayat pertama dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang turun kepada Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah kepada Nabi agar membaca diberikan paling awal dibandingkan dengan perintah apapun. Membaca merupakan aktivitas awal dalam pendidikan. Tanpa membaca maka tidak mungkin untuk adanya pendidikan. Membaca merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal atau akil dan balik atau dewasa. Membaca juga merupakan jendela untuk melihat hasanah ilmu pengetahuan dan jalan lapang untuk memahami dunia. Pembacaan bisa beragam bentuknya, bisa dalam membaca teks maupun konteks. Aktivitas membaca ini hendaknya diteruskan dengan aktivitas menulis atau kitabah dengan menggunakan pena alama bil kalam sebagai alatnya atau dengan menggunakan kecanggihan teknologi seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Pena dan alat tulis elektronik merupakan media yang berfungsi mengabadikan dan merekam pesan informasi yang kita peroleh sehingga pesan atau informasi tersebut bisa kita baca ulang. Kemudian ada teori dan praktik pendidikan integratif. Membaca yang kemudian dilanjutkan dengan menulis secara integratif atau menyatu merupakan aktivitas yang harus ditradisikan dalam kehidupan setiap muslim. Salah satunya contohnya seperti di masjid. Masjid merupakan tempat yang disucikan dan didatangi oleh masyarakat, keluarga, dan pendidik. Pertemuan mereka di tempat suci merupakan bagian dari proses edukatif yang bermanfaat bagi semua peserta didik ke depannya. Kemudian pemahaman tentang konsep atau teori pendidikan Islam dan aplikasinya dalam proses pendidikan yang dijalankan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara integratif akan memberikan hasil yang maksimal dan dapat menjadikan acuan utama untuk pengambilan keputusan pendidikan ke depannya. Kemudian ada pengertian pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Pengertian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, istilah pendidikan seringkali tumpang tindih dengan istilah pengajaran, yaitu belajar. Belajar merupakan bagian dari proses pendidikan yang mencakup totalitas keunggulan kemanusiaan sebagai hamba dan pemakmur alam atau khalifah. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alimah. Kata ilmu ini biasanya digabung dengan kata pengetahuan sehingga menjadi kata ilmu pengetahuan. Kemudian ada memaknai pendidikan sebagai proses, kemudian memotret hakikat pendidikan Islam dan ruang lingkup pendidikan Islam, serta pendidikan Islam sebagai ilmu sebagaimana disebutkan di depan bahwa isi ilmu adalah teori, sehingga ilmu pendidikan Islam adalah suatu kajian yang memuat teori-teori pendidikan serta data dan penjelasannya dalam perspektif Islam. Kemudian ada tujuan. Tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan positif yang diharapkan ada pada peserta didik setelah menjalani proses pendidikan. Dalam hal ini paling tidak ada 5 prinsip dalam pendidikan Islam. Kelima prinsip tersebut adalah yang pertama prinsip integrasi atau tauhid, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip persamaan dan pembebasan, yang keempat prinsip kontinuitas atau berkelanjutan istiqomah, yang kelima prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan, pihak yang melakukan tugas-tugas mendidik dikenal dengan 2 predikat, yakni pendidik dan guru. Pendidik atau murabi adalah orang yang berperan mendidik subjek didik atau melakukan tugas pendidikan tarbiyah. Maka setiap individu adalah pendidik
orang tua sebagai pendidik dalam keluarga dan pendidik sebagai wakil orang tua. Dalam ajaran Islam, jiwa pendidikan seumur hidup telah dikenal sejak lama, yakni sejak munculnya Islam itu sendiri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan utlubul ilma minal mahdi illa al-lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Selanjutnya ada konsep pendidikan yang dimulai semenjak sebelum pernikahan. Ini dapat dipahami dari hadis Nabi yang menganjurkan agar laki-laki memilih pasangan yang taat beragama untuk dijadikan calon pasangan atau istri. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena 4 motivasi, yakni yang pertama harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama yang kuat, niscaya kamu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun konsep belajar dari kehidupan, Dorothy Law Nolte menyebutkan children learn what they live, yang berarti anak belajar dari kehidupan. If a child live with praise, he learns to appreciate. If a child live with fairness, he learn justice. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Sementara jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia akan belajar tentang keadilan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga pendidikan formal seringkali dikaitkan dengan lembaga sekolah yang memiliki tujuan, sistem, kurikulum, gedung, jenjang, dan jangka waktu yang telah tersusun rapi dan lengkap. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal, keberadaannya di luar sekolah atau di masyarakat umum, dan masyarakat itulah yang mengkondisikan dan menjadi pendidikan non-formal atau lembaga luar sekolah. Adalah contohnya yang pertama itu lembaga pendidikan rumah atau keluarga, itu yang utama. Yang kedua, pendidikan masyarakat yang meliputi pendidikan perpustakaan, pondok pesantren, dan tempat ibadah atau masjid. Oleh karena pendidikan yang diselenggarakan di rumah salah seorang penduduk dipandang sering mengganggu kegiatan pemilik rumah, dan pendidikan di masjid dapat mengganggu orang yang sedang khusyuk beribadah atau sholat, iktikaf, atau membaca Quran contohnya. Maka dari situlah dianggap penting mendirikan sekolah yang tidak lepas dari masjid. Contohnya itu ada seperti pesantren. Masjid tidak membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, cerdas atau bodoh. Oleh karena itu, antara keduanya tidak harus dipisahkan saat proses pembelajaran oleh pendewasaan berlangsung. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Para ahli pendidikan telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam, di mana rumusan atau definisi yang salah satu berbeda dari definisi yang lain. Salah satunya ada dari Ahmad Fuad Al-Ahwani 9 menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani.